Halo, sahabat pendengar Gantari dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Tiar Sihombing. Saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita pertama datang dari Jakarta. Rebutan Mastercard dan Visa blokir Bank Rusia, warga berlomba tarik tunai di ATM. Perusahaan kartu pembayaran asal AS di antaranya Visa dan Mastercard blokir beberapa lembaga keuangan Rusia dari jaringan mereka, sesuai dengan sanksi pemerintah yang dijatuhkan atas invasi Moskow ke Ukraina. Pada Senin, 28 Februari 2022, lalu, Visa mengatakan bahwa mematuhi sanksi yang berlaku dan akan menyumbangkan $2 juta AS untuk bantuan kemanusiaan. Mastercard juga berjanji akan memberikan kontribusi $2 juta AS. Kami akan terus bekerja dengan regulator di hari-hari mendatang untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban kepatuhan kami seiring perkembangannya, kata Mastercard melansir suara pada Senin, 28 Februari 2022, malam. Visa menuruti sanksi pemerintah AS yang menangguhkan akses ke jaringannya untuk entitas yang terdaftar sebagai warga negara yang ditunjuk khusus. Mengutip dari Reuters, pemerintah AS menambahkan berbagai perusahaan keuangan Rusia ke dalam daftar, termasuk bank sentral negara itu dan pemberi pinjaman terbesar kedua VTB. Pada Sabtu, 26 Februari 2022, AS, Inggris, Eropa dan Kanada mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia, termasuk memblokir akses pemberi pinjaman tertentu ke sistem pembayaran internasional SWIFT. Kekhawatiran kartu bank yang akan berhenti berfungsi, atau bahwa bank akan membatasi penarikan tunai membuat orang-orang Rusia bergegas ke ATM hingga sempat menimbulkan antrian panjang pada Senin, 28 Februari 2022. Berita selanjutnya datang dari Medan. Satgas COVID-19 Sumut pastikan tidak ada vaksin terbuang. Anggota Satuan Tugas, Satgas, Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara yakni Dr. Stuti Saragih memastikan tidak ada dosis vaksin COVID-19 di daerah tersebut yang terbuang. Sebab, kata dia, seluruh dosis vaksin yang kedaluarsa pada 28 Februari telah habis disuntikan kepada masyarakat sebelum masa kedaluarsa. Sudah habis disuntikan seluruh sisa vaksin yang kedaluarsa tanggal 28 Februari 2022, katanya di Medan, Selasa. Melansir suara yang mengatakan bahwa seluruh dosis vaksin yang akan kedaluarsa pada 28 Februari sudah disuntikan kepada masyarakat 2/3. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumut, jumlah warga setempat yang telah menerima dosis vaksin booster hingga 1 Maret 2022 mencapai 597.643 jiwa dari total sasaran vaksinasi 11.419.559 orang. Atau sekitar 5,23% capaian vaksinasi dosis ketiga, kata Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut Dr. Aris Yudariansyah. Capaian vaksinasi penerima dosis lengkap tersebut dibagi kepada beberapa kategori, yakni tenaga kesehatan 65.361, 91,98%,
kelompok lanjut usia 80.908 jiwa, 7,4%. Kemudian, petugas publik 69.411 jiwa atau 7,89%, masyarakat rentan dan umum 380.970 jiwa, 4,89%, dan remaja 993 jiwa, 0,06%. Ia mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan meskipun sudah divaksin, guna menekan angka penularan COVID-19. Tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, katanya. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. Asabri Cabang Serang gandeng Bulog gelar bazar sembako murah. Perum Bulog bekerja sama dengan kantor cabang Asabri Serang menyelenggarakan bazar sembako murah. Pada kegiatan ini, Perum Bulog membuka stand di mana peserta dan masyarakat umum dapat membeli paket sembako murah berisi minyak goreng 2 liter, tepung 1 kg dan gula 1 kg dengan harga Rp50.000 per paketnya. Kegiatan ini mendapatkan respon positif tidak hanya dari peserta tetapi juga dari masyarakat umum. Pada penjualan hari pertama ini, dari 100 paket sembako yang disediakan seluruhnya habis terjual. Kegiatan bazar ini akan dilaksanakan sampai 4 Maret 2022 mendatang. Dalam pembukaan bazar, turut hadir Kepala Bulog Wilayah Serang Budi Indrawan. Beliau berterima kasih dengan adanya kegiatan Rumah Pangan Kita, RPK, yang menjadi bagian dari kerjasama Asabri dengan Perum Bulog dapat terus bersinergi. Bazar sembako pada hari pertama ini disambut baik tidak hanya dari pensiunan dan stakeholders, tetapi juga dari masyarakat umum. Semoga dengan adanya RPK ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi peserta, ujar Elini Remayanti selaku Kekancap Asabri Serang melansir Suara pada Rabu, 2 Maret 2022. Tak lupa, kegiatan ini tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. RPK adalah outlet milik masyarakat yang merupakan jaringan distribusi pangan Bulog termasuk untuk kegiatan stabilisasi harga, membangkitkan usaha masyarakat dan atau pelayanan voucher pangan. RPK menyediakan produk yang murah dan sehat untuk mewujudkan akses pangan pokok kepada peserta Asabri. Peserta Asabri yang ingin membeli sembako bisa melakukan pemesanan melalui online maupun offline. Perum Bulog menyediakan jasa pengantaran barang dari gudang Bulog ke rumah pembeli dengan pembelian minimal Rp 2 juta. Persyaratan untuk menjadi sahabat RPK berupa KTP dan surat keterangan domisili. Perum Bulog memiliki gudang kurang lebih 1.500 gudang yang tersebar hampir di seluruh kabupaten dan provinsi di Indonesia. Jaringan RPK sudah menjangkau ke daerah pelosok, sehingga di daerah kabupaten manapun terbuka untuk membuka RPK melalui Perum Bulog sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah ditentukan. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat membantu seluruh peserta Asabri di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan bahan-bahan pokoknya, terlebih pada saat pandemi COVID-19 ini. Berita selanjutnya datang dari Sumatera Utara. Polda Sumut temukan ladang ganja 2 hektar di Madinah. Personel Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polres Mandailing Natal, Madinah, menemukan ladang ganja seluas 2 hektar di Pegunungan Tor Mangompang Desa Pardamuan, Kabupaten Madinah, Sumatera Utara. Selain itu petugas juga menemukan barang bukti 1.000 batang ganja siap panen, kata Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol C. Wisnu Aji di Mapolda Sumut, pada Selasa, 2/3. Wisnu menyebutkan bahwa, penemuan ganja tersebut, Sabtu, 5/2, sekira pukul 4 WIB dengan tersangka sholat dengan barang bukti 1 karung goni berisikan narkotika golongan I jenis ganja seberat 4.000 gram. Hasil interogasi terhadap tersangka bahwa narkotika jenis ganja tersebut berasal dari Desa Pardamuan, Kecamatan Panyabungan Timur yang merupakan kebun milik Solat. Kemudian pada hari Jumat, 17/2, sekira pukul 14 WIB,
tim gabungan Ditres Narkoba Polda Sumut dan Polres Madinah beserta instansi terkait memusnahkan pohon ganja di kebun milik tersangka di Desa Pardomuan, Kabupaten Madinah, ucapnya. Wisnu menambahkan, tim gabungan Ditres Narkoba Polda Sumut membawa tersangka Solat beserta 50 batang pohon ganja ke Polres Madinah untuk ditindaklanjuti. Berita terakhir tetap dari Sumatera Utara. Bupati Dairi minta operasi justisi kembali digencarkan, COVID-19 meningkat. Bupati Dairi, Sumatera Utara yakni Dr. Edi Kelengpet Brutu meminta agar operasi justisi digencarkan kembali mengingat kasus positif COVID-19 di daerah tersebut dalam beberapa pekan terakhir terus mengalami kenaikan. Kita harus bergandengan tangan untuk menurunkan kembali COVID-19 ini. Kita harus menggencarkan operasi justisi, katanya di Sidikalang, Selasa, 2/30. Kabupaten Dairi bersama 21 kabupaten kota di Sumatera Utara kembali berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Di Sumatera Utara hanya 11 kabupaten masuk level 1 dan 2. Saya tadi berbincang dengan Kapolres dan Forkopimda lain bahwa Dairi masuk PPKM level 3. Hal demikian memang sebenarnya sudah diprediksi oleh pusat bahwa akan ada lonjakan kasus COVID-19, katanya. Edi mengatakan, hampir sebulan ini penyebaran COVID-19 di Kabupaten Dairi bahkan Dairi berada di zona hijau. Disiplin prokes mulai kendor, akibatnya jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 tinggi. COVID-19 begitu cepat penularannya, jauh lebih cepat daripada varian Delta. Kita harus merespon cepat, tepat dan cermat. Sesuai dengan instruksi Mendagri yang kami terima pagi ini maka kita harus kembali siaga dan merapatkan barisan. Masyarakat harus patuh bahwa memang tingkat kematian sangat rendah tapi penularannya sangat cepat. Kita harus beritahukan kepada masyarakat, katanya. Ketua Satgas COVID-19 Dairi ini juga menjelaskan ada beberapa kecamatan di Dairi yang tingkat penyebaran COVID-19 tinggi, termasuk kota Sidikalang dan Sumbul. Kita tahu bahwa di sini Sidikalang dan Sumbul pusat perdagangan dan pemerintahan, jadi penyebaran COVID-19 tinggi. Untuk itu kita harus bergandengan tangan untuk menurunkan COVID-19 ini, katanya. Tidak hanya itu, Edi juga mengatakan akan kembali menerbitkan instruksi Bupati tentang perkembangan COVID-19 di Dairi yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Selain itu, Edi juga mengatakan penyebaran COVID-19 ini tidak terlepas dari peran keluarga. Menurutnya, keluarga harus memberikan contoh bahwa protokol kesehatan harus diterapkan dalam keluarga. Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Baiklah, sahabat pendengar Gantari. Sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Tiar Sihombing, pamit undur diri. Sampai jumpa.